dia ada turbin sebenarnya. Di sebelah sini, di dalamnya tuh ada model kayak turbin. Makanya dia dibuat belok karena memang di belakangnya ada generator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gue Ibut, masih di channel kita Ibut Indra Budi. Vlog kali ini gue jalan-jalan nih ke PLTM Lodagung. 2 kali 650 kilowatt. Oke. Jadi kayak gimana ya isi PLTM-nya? 650 watt peak. Oke, jadi gini ya teman-teman. Di sini berisik banget sih sebenarnya. Cuman ya gue coba menjabarkan lah. Jadi air berasal dari sebelah sini yang gue tunjuk nih. Nah, dia mengalir. Nah, di sini dia ada turbin sebenarnya. Di sebelah sini, di dalamnya tuh ada model kayak turbin. Makanya dia dibuat belok karena memang di belakangnya ada generator. Nah, sehingga air yang menurut display sih sekitar sekitar 5 kubik per sekon. Artinya 5 kubik tuh semeter kali 5 kali semeter kalau diukurannya per detik yang lewat di pipa ini. Nah, dia menggerakkan generator yang sebesar ini. Nah, gue kurang paham lah kalau misalnya urusan di dalam generatornya, dan dia intinya menghasilkan listrik satu generator ini sekitar 500 kilowatt peak. Ya, jadi kalau dua ini, 1 dan 2 ini sekitar 1000. Jadi tadi sempat dibahas bahwa satu ini pernah nggak dicoba, ini maksimal kan 650. Pernah nggak di 1300? Katanya nggak pernah. Ya, kalau dinyalain dua-duanya. Tapi kalau misalnya dinyalain yang satu dimatiin, yang sebelah sini misalnya dimatiin, satu di fullin, itu dia bisa sampai 700 watt peak, 700 kilowatt peak. Ya, oke. Jadi memang kapasitas generatornya itu memang 650, tapi dia untuk debitnya kalau digabingin dia nggak sampai di 1300, tapi mentok-mentok di 1100 gitu. Nah, ini posisi di belakangnya yang tadi. Nah, kita temuin itu pipa penstock. Nanti terhubung di sana di waduk. Paling bawah itu ya 461 meter. Dari atas sana, Pak? Dari waduknya ya? Iya. Oh iya. 400 meter ya, Pak? Tapi memang satu ya, Pak ya? Iya. Apa dua? Di dalam ada 2. Di cabang? Cabang 2 ya. Gimana maksudnya? Jadi yang ada 2,5 ke 1,5. Ya, karena dia kalau kita isap langsung 2 itu agak berat. Jadi karena kondisinya juga di atas kondisinya itu kan ada bendungan, nggak boleh gitu. Oh, jadi di atas satu? Di atas ada 2. Dua. Tuh, dia ada di atas. Ah? Ya. Oh iya. Lebih ringan aja. Iya, lebih ringan. Nanti di sini pisah lagi. Cabangnya di bawah berarti. Di bawah sini pisah ya, 2 ya. Ini irigasi existingnya. Jadi memang aliran sungainya ke sini ya. Ini pintu airnya nih kalau normally ya. Nah, ini juga airnya nggak limpas ya. Nanti kita ke sana. Ya, teman-teman, sekarang kita di Waduk Wlingi. Jadi PLTMH yang tadi itu dia sumber airnya dari sini. Nah, bisa kita lihat
Di sini ada 2 pipa penstock ya namanya kalau misalnya bahasa teknisnya. Ini ukurannya katanya 1,5 meter. 1,5 meter, dia 2 buah masuk ke dalam waduk. Nah, data teknis waduk Wulinggi sendiri seperti ini. Bisa kita lihat. Ya, desanya di Jegu, tanggalnya 1977. Ini manfaat ini dibuat pembangkit tenaga listrik. Memang ada PLTA ya, Pak, di sini, Pak? Hah? Memang ada PLTA ya? Iya. Ada 2. Oh, jadi di sini memang sudah ada PLTA dan ditambah PLTM yang tadi kita. Oke. Next kita ke intake-nya ya. Kuat ya ngisap udara dengan volume sekian ini. Alhamdulillah, Pak. Oh gitu. Tapi butuh waktu sekitar 3 sampai 4 memang pelan-pelan sih. Ya. Ini Pak, yang ini jadinya masuk gitu ya Pak? Ya, Masuk, ya. edot. Oh, sedangkan ini memang ada PLTA ya Pak? Ya? PLTA Wulinggi. Oh, ada PLTA. Jadi kita ngikut gitu PLTM-nya tuh. PLTM kan ini ada soal irigasi. Ah. Irigasi ini untuk petani. Oh ini gitu. kan dibuang aja. Biasanya dibuang aja. Dibuang aja. Apa salahnya kita manfaatkan kita. Dibuat Jadi, ya. Ini tak cerita urutannya, itu tolong dikoreksi ya. Iya Pak. Jadi ini namanya bendungan Wulinggi. Iya. Ya, bendungan Wulinggi. Jadi bendung sama bendungan bedanya, kalau bendungan adalah dia reservoir, nampung. Ya. Dia sekian juta kubik gitu ya. Ya betul. Nah, awalnya sebelum ada PLTM Lodagung ini, itu dia digunakan untuk PLTA Wulinggi dan irigasi apa sih namanya? Existing Lodagung, irigasi. Jadi selalu dalam sebuah apa namanya reservoir atau bendungan, Ya. itu biasanya ada 2 fungsi, pembangkit listrik dan irigasi. Ya. Nah, karena irigasi itu biasanya jauh lebih kecil, sisa potensi airnya itu digunakan untuk pembangkitan. Itu Daripada terbuang percuma. ya, jadi itu ceritanya seperti itu. Nah, seiring waktu, ya kan, saluran irigasi ini kan apa namanya tidak semua level gitu ya. Ada beda tinggi. Ya, Dan dengan debit yang besar dan beda tinggi yang ada ini, secara teoritis bisa dimanfaatkan jadi power, ya memang. ya kan, selama tidak mengganggu. Tidak mengganggu yang senior ada. water user. Jadi Senior kita water sebut user ya. bahasa Benar. di ilmu hidrologi seperti itu. Nah ini. Ini kenapa nih Pak nyala Pak? Ini tekanan turun. Dia. Oh, otomatis ya? Dia buang satu. Nah, dia Oh, ini sudah. Oh, otomatis ya. Oh. Jadi dia nggak oke lagi, dia nggak akan turun. Ya. Jadi kan kebetulan ini jalan. Biasanya sehari bisa 4 sampai 5 kali. Tapi ya gini aja kan. Ya, Cuman kita sebentar pakai doang ya? Iya. Karena kan ini levelnya kita pakai ini Kak. Di sini ada yang batas-batasnya itu. Sensor. Jadi sensornya ini yang di tengah ini sama sini aja. Oh, ada sensornya ya? Sama situ. Sensor tekanan ya Pak ya? Ya, sensor tekanan aja. Ini kan kita pakai BHC Pak. Sederhana aja, Ya, pakai ya, ya. BHC. Oh, dimasukin kayak pompa air ya Pak? Ini ya Pak? Ya, kayak pelampung tangki air itu ya. Saluran tangki air ya. Jadi istilahnya itu Pak Indra, senior water user. Jadi dalam mendesain PLTA itu, Iya. PLTA itu kastanya paling rendah, Iya. paling belakang. Di hulunya siapa nih yang ada? Pemakaian untuk rumah tangga, household kan, rumah tangga, irigasi, Apa? PLTA besar, baru PLTM gitu. Bukannya paling tinggi kastanya Pak? Oh enggak, kasta paling rendah itu pembangkit. Oh. Karena apa? Sumber pembangkit lain itu sudah tersedia lewat jaringan transmisi 500 kV, itu kan semua sudah existing. Iya. Iya. Yang baku itu untuk kehidupan dulu, Yes, rumah tangga dan pengairan irigasi. Jangan sampai mengabaikan Dan itu ya. pengendali banjir gitu. Gitu, jadi algoritma itu harus dipahami dulu. Iya. Tidak semua ada waduk, PLTA waduk karena nggak bisa. Senior water usernya siapa? Gitu. Nah, sekarang kita pindah ke mesin. Unik soalnya, dulu kan nggak percaya, dikira aja tangkin air 11 kubik dari Enggak lah. Kalau di awal mungkin lama ya Pak? Kalau waktu kuras itu ya Pak? Kuras ini ya? Pintu air dibuka semua kalau ngosongin. Iya, sudah ini kan kalau kita kosong Hah? kan perlu dari awal. Kita ya perlu Iya. itu tenaga buat puterin lebihnya itu. Iya.
pompa sentrifugal biasa ya. Kapasitasnya ini berapa liter per detik? Enam liter per jam. Tapi memang ini sih nggak terlalu. Soalnya begitu kelihatan nggak hilang ya di sininya, kapasitinya ini hilang. Oh iya, kena ya karena di luar sih ya. Iya Pak. Tapi kecil kok. 3 kW lah intinya Pak. Ini motornya ini 5,5. 5,5 kW. 5,5 Meter yang sana. Ya. 1,5 meter panjangnya, total 200-an something lah. Ya. Gitu loh. Jadi kalau dengan kapasitas ini kan tinggal dihitung aja berapa Iya, butuh berapa kubik, ya, ya. sampai itu penuh. Tapi Pak, mau nanya kalau memang di sini tuh pas lagi diisi, di sana ditutup berarti ya? Tutup ya, tutup. Di sana ditutup. Tapi tertutup dulu. Di sini ada penutup nggak? Nggak perlu. Nggak perlu ya? Dulu- Emang dulu lebih mau tinggi ya? dikasih apa yang dulu dikasih one way valve itu ya? Di bawah sini Pak. Bawah sini ya? Ternyata ya itu lossnya terlalu Oh, yang hanya Gede, orang kan iya. ketika disedot di sini dia nggak balik ke sana. Iya, Kita iya, nggak iya. perlu. Tapi yang lebih rendah tuh gimana sih? Pakai dulu aja. Pakai drone ya. Oh ininya bengkok bawah ya? Ini ternyata. Nah ini ternyata si PP penstoknya itu dia belok ke bawah nih. Nah gitu. Jadi di ujung sana, di ujung dekat pembangkit sana dia ditutup ya. Ditutup terus diisi. Nah, di pipa ini nih. Pipa yang ini diisi oleh air. Full semuanya secara hidrostatis itu ini lebih tinggi 11 meter dibandingkan di sana di pembangkit. Jadi jatuhnya sih meskipun ini dia beda taruhlah dari penglihatan saya sih sekitar 4 meter ya. Jadi dari sini ke sini kira-kira itu 4 meter, tapi dia difullin oleh pipa yang di sini. Jadi ada pipa apa namanya, itu kan pompa yang di atas tadi. Nah ini dia nyedot dari sini ke pompa, terus dimasukin ke 2 pipa itu. Nah dia jadi full semua air. Secara hidrostatis di sini sama di sana beda sekitar 11 meter. Nah jadi debitnya tetap ngalir gitu. 8 meter. Oh 8 meter dari air yang sekarang, dari permukaan. dari pas keninya itu. Permukaan. Oh dari keni, ini kan ada keni Pak di bawah. Ya. Kalau dari saya sih ngelihatnya kayak 4 meter lah dari keni Oh, keni ke air. air. Ah, Nah, berarti dari di bawah air bawahnya ke lagi ada 5 meter ya? Oh iya. Nah sekarang tinggal pertanyaannya adalah elevasi di sananya ya itu di berapa? Kemarin ini saya 163 Pak, 163. Yang lebih sering ke 165. Oh malah di atas. Iya. Oke. Tapi desain minimalnya di 163. 163 tuh gimana Pak maksudnya Pak? Elevasinya 163 meter di atas muka air laut kan. MDPL. DPL. Jadi Yang ini. desainnya kenapa di bawah itu ketika itu mungkin gini, jadi secara hidrolik elevasi 163 itu adalah elevasi terendah Iya. ya kan, karena kalau lebih rendah dari itu nanti terjadi namanya vortex atau olakan, Bisa jadi karena kan bisa jadi Oh, gitu loh, vortex kan, karena muka air terhadap diameter pipanya itu nggak imbang, itu vortex nanti. Nah padahal normalnya 165 jadi aman gitu loh, jangan lebih rendah dari 163. Nah itu di kansi juga gitu Pak, di kansi itu sudah didesain elevasi minimal ya. elevasi operasinya minimal, meskipun prakteknya dia selalu di atas. Itu sebenarnya untuk antisipasi supaya tidak terjadi vortex. Iya, Vortex itu pusaran. besaran air ya. Karena kalau ada itu udara masuk. Ya kerja lagi, kerjanya berat. Jadi teman-teman ini pipa yang tadi di bawah dia langsung diproses ke sini ya. Air 11 kubik masuk ke pipa, Nah. volumenya sudah kamu hitung tuh. Terus ini dia dipompa di sini kan, jadi ke atas dan dibagi dua oleh Bubar.
ke pipa penstock yang ukurannya 1,5 meter ini. Nah, di sini ya. Nah, dia harus full dulu semuanya sampai ke pH sana, baru dia debitnya bisa dipakai. Jadi di sana tuh ada yang namanya pintu air. Jadi dia dari pintu air itu ditutup di awal mulai starting. Setelah itu setelah dibuka dia akan flow terus. Karena memang di sini dan di sana berbeda sekitar 11 meter. Bukan di sini ya, sorry. Di permukaan air di belakang sana. Jadi di belakang sana beda 11 meter dengan di tadi yang ruang pompa tadi. Nggak full ya itunya. Yang mana Pak? Ini vakum ini. Oh, tetap ada vakum untuk ngeluarin udaranya ya Pak ya? Karena kalau misalnya nggak ada vakum, dia udaranya terjebak ke sana ya. Oh, ya paham. Jadi ini dikasih dua, ini salah satunya fungsinya untuk udara ya Pak? Hah? Udaranya naik ke sini. Turun ke sini ya Pak. Udaranya kan akhirnya masuk ke darat. Ya, keisep dari sana. Tahu ada vortex atau gimana ya? Ada vortex, ada bodol. Karena air itu ya keisep turun. Turun. Di sini ada sampai dia masuk ke pipa utama. Kita isep lagi. Oh gitu. Ya, kita isep. Jadi posisi pipa itu penuh terisi air, nggak ada udara. Oh. Terisi air, harus penuh air. Tapi ini kosong nggak nih? Isi air dong? Ada ya? Tadi sampai di sini. Sampai di mana Pak? Ini kan ada sensornya. Sampai di mana nih? Oh, berarti ini udah nggak ada air nih Pak? Ini sensornya. Iya, ini sensornya. Jadi kan maksimal dia di sini dia akan mati. Dia turun ke situ, ke tengah dia hidup lagi. Oh gitu, ya. Nanti yang pompa ini, yang pompa yang ini. Berarti ini setengah ya Pak? Ada air ya Pak ya? Iya. Ada air setengah lah ya. Kalau dia turun ke bawah, dia hidup. Ya. Air. Ini udara manual nih Pak, dikeluarin gitu. Emang harus dibuka berarti? Oh, otomatis. Oh, ini one way. Ya, ini nggak apa-apa kalau justru. Oh iya. One way-nya setelah valve ini ya Pak? Oh iya ya. Bisa digunakan masih andal ya masih cepat. Tapi secara teori masuknya udara dari mana ya Pak ya? Kita nggak tahu pasti karena kemarin itu Turbulensi ya? kan banyak sekali ini sambungan-sambungan. Hmm. Navigasi tetap ini semua. Tetap aja ada ya? Oke. Diganti kayak model ini dia lebih rapat, dia lebih vakum, nggak ada bocoran, baru itu yang apa? Oke siap Pak. Saya ngedrone lagi deh. Itu apa? Jadi kalau ini nggak boleh bocor ini, karena kalau begitu bocor, udara keisep juga di sini. Iya bisa, memang bisa sih. Jangan-jangan udaranya dari sini gitu ya? Karena kita nggak tahu di sini kan juga ada plank juga, ada ini, ada pengganya kita nggak tahu. Ya. Karena kan lebih kuat udara kan, misalnya dia lebih kuat udara yang vakum ya. Ya sekian vlog kita kali ini. Ya mudah-mudahan bisa membantu teman-teman pengetahuan yang baru mengenai PLTM ya. Jadi yang disebut PLTM itu biasanya dia di atas 1 mega ya, disebut baru PLTM. Nah sedangkan PLTA itu ya teman-teman bisa lihatlah 20 mega ke atas lah, itu per detik.
Nah, cuman memang yang unik dari PLTM ini adalah dia mempunyai yang di belakang gue ini, dia adalah yaitu pompa yang membuat layout penstoknya itu bisa di atas. Jadi ke atas dulu layoutnya, terus dia turun lagi. Yang penting adalah elevasi air dengan elevasi turbin itu sudah dihitung. Misalnya kalau di sini case-nya tadi 11 meter, itu yang paling penting. Jadi air bisa mengalir secara gravitasi atau apa ya, hidrostatis, secara hidrostatis, dan menggerakkan turbin yang ada. Jadi yang pompa yang di belakang ini juga enggak. Nah, baru diomongin, pompa ini nyala itu ketika tekanannya memang berkurang. Oke, jadi pompa yang di belakang gue ini nyala kalau tekanannya berkurang. Artinya dia ada kayak udara di dalam penstok yang besar tadi, yang 2,5 meter dan 1,5 meter. Oke, gitu aja deh. Kayaknya vlog kali ini akhir kata seperti biasa. Keep learn and be better. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.